Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan dicintai. Karena memang kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan zat yang mulia ini telah menggantungkan segala nikmat untuk roda kehidupan di muka bumi, dari makanan, minuman, pakaian, dan segala yang kita butuhkan dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita dan salam sejahtera kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta akhlaknya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup dengannya risalah kenabian dan kerasulan. Manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tentunya sebelum saya memulai materi, saya memberikan dukungan secara pribadi untuk semua teman-teman panitia yang hadir di sini atau yang menjadi penyebab acara, dan juga untuk semua ibu-ibu, mungkin di sini juga ada bapak-bapak yang hadir, untuk selalu hadir di majelis ilmu, karena ilmu adalah pondasi agama kita. Kalau seseorang hadir di majelis ilmu dan ilmu itu sumbernya benar dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka secara otomatis akan mendatangkan iman. Dan iman ini kalau sudah tertanam dalam hati seseorang di antara kita, maka segala sesuatunya bisa berubah. Orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit menjadi dermawan, bahkan orang kafir bisa menjadi orang yang beriman. Jadi penting sekali seseorang selalu hadir di majelis ilmu, dan kalau tidak ada majelisnya seperti yang sekarang sedang dilakukan, maka minimal bisa mengikuti di media ceramah-ceramah yang benar, mungkin di YouTube atau di media yang lainnya, sehingga tidak ada hari tanpa ilmu. Karena ini adalah satu-satunya pondasi untuk mendatangkan iman. Dan iman kalau sudah ada, maka kita akan selalu rajin mengerjakan semua perintah Sang Pencipta Allah tanpa memilah wajib atau sunnah, menikmatin yang halal, dan kita akan meninggalkan semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Tema kita hari ini, ibu-ibu sekalian, karena mayoritasnya ibu-ibu tentunya, dan juga bapak sekalian, adalah kenalilah indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Kata kunci atau kata rahasia dalam agama kita dan semua dakwah Nabi dan Rasul sama adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita naikkan pandangan mata kita ke langit dan kita coba melihat langit itu, hari ini pun bisa diperhatikan. Berdiri 2 jam berdiri. Jadi kalau kita melihat ke langit, sebentar juga Bapak Ibu bisa praktekin itu. Keluar di lapangan yang luas atau mungkin di halaman gedung ini, kemudian lihat, akan angkat pandangan kita ke langit, apapun yang bisa dijangkau oleh mata kita di situ. Misal matahari yang sekarang cahayanya sangat terang dan terasa terik panasnya. Kemudian juga awan, burung-burung yang berterbangan. Kalau ada hujan yang turun. Kemudian adanya pergantian siang ini menjadi malam nanti malam, dan apapun yang terlihat di malam hari dari bintang-bintang yang gemerlapan, apa saja yang terlihat di langit itu. Dan yang tidak terlihat kita tahu ada makhluknya Allah bernama malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak sekali, dan kita bisa rasakan keberadaannya. Seperti misalnya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang akan tidur di malam hari, maka akan datang kepadanya pendampingnya dari malaikat. Ada pendamping dari malaikat akan duduk bersama dia. Namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Manusia didampingi oleh 3 malaikat. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 malaikat hafazah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahfazuna min amrillah. Malaikat ini tugasnya menjaga dia agar selalu dalam keadaan aman. Kalau seseorang mau tidur malam hari, maka akan datang pendampingnya dari malaikat dan berkata kepada orang ini, tersirat di benaknya, di hatinya, di pikirannya, tutup hidupmu dengan kebaikan. Lalu malaikat itu mengingatkan dia semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan hari itu.
Kayak hadir di majelis ilmu misalnya, mungkin bakti dengan orang tua, mungkin bersedekah, mungkin sholat tepat waktu, apa saja yang dia kerjakan pada hari itu diingatkan oleh malaikat tadi. Kemudian datang pendampingnya dari syaitan, namanya Qarin. Kemudian Qarin ini akan mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan. Tutup hidupmu dengan keburukan. Jadi syaitan ini mengingatkan semua keburukan yang dia kerjakan pada hari itu. Misal dia berzina tadinya, atau dia bohong, atau dia mencuri, atau dia lakukan perbuatan apa saja. Syaitan sengaja mengingatkan dia. Tinggal manusia itu mau memilih yang mana. Untuk program besok lagi. Kalau dia jeli, dia akan tangkap nasihatnya malaikat. Kalau dia tidak jeli, dia akan terjerumus dalam bisikan syaitan. Jadi kita bisa rasakan keberadaan makhluk ini. Tidak kelihatan oleh mata. Ada malaikat, ada jin. Sama juga kalau Bapak Ibu sekalian lagi jalan, kemudian ada orang miskin lewat di pinggir jalan. Ada tersirat di benak kita, bantu. Atau terdengar azan, sholat. Semua bisikan di benak kita itu dari malaikat hafadzah. Dari malaikat hafadzah. Sama juga kalau kita malam hari niat supaya terbangun untuk sholat malam, nanti kita kaget. Yang mengagetkan kita adalah malaikat hafadzah itu. Jadi memang ada malaikat yang menjaganya. Nah di sini, di langit sana ada banyak malaikat, penuh dengan malaikat. Kata Nabi SAW tentang Isra Mi'raj, pada saat saya sedang dimi'rajkan di langit, saya menemukan setiap 4 jari ukuran manusia, malaikat yang sedang sujud atau ruku. Jadi ada penuh malaikat di atas langit sana. Kalau manusia didampingi oleh 3 malaikat, tadi saya bilang, pencatat amal baik, amal buruk, dan malaikat hafadzah, jumlah manusia sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah 7,5 miliar. Jumlah populasi manusia sekarang 7,5 miliar. Berarti pertanyaannya berapa jumlah malaikat yang mendampingi manusia? Itu 22 miliar baru yang dampingi manusia. Belum yang mencabut ruh, belum yang mengurus gunung, belum yang mengurus air, api dan segala macam. Ada makhluk Allah bernama malaikat, makanya dimasukkan dalam rukun iman kita yang kedua. Iman kepada Allah lalu iman kepada malaikat. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan membuka YouTube, kemudian mengetik nama saya Khalid Basalama, lalu ketik bahasan tentang malaikat, ada panjang lebar, saya jelaskan masalah itu. Baik, di langit sana kita kembali ke bahasan kita. Kalau Bapak Ibu mengangkat kepala ke langit, apapun yang terjangkau oleh mata kita dan yang tidak terjangkau, sudah saya kasihkan tadi contoh-contohnya, ini disimpan dulu ke samping, kemudian lihat di bumi. Manusia misalnya, kita lihat ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian juga adanya perbedaan paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian ragam bahasa. Indonesia aja punya 6.000 bahasa. Belum seluruh dunia, ada jutaan bahasa. Semua itu keajaiban yang ada dengan karakter-karakter manusia, juga pindah ke hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Semuanya ini dengan segala macam sifatnya, warna kulitnya, keindahan kulit harimau dengan garis-garisnya, semuanya itu keajaiban yang ada pada hewan-hewan yang jumlahnya tidak terhitung lagi spesiesnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai ke beringin yang besar. Ada yang buah-buahan, ada yang sayur-sayuran, segala macam bentuk yang manusia bisa nikmati. Semua itu yang kita bisa lihat dan yang tidak bisa kita lihat di muka bumi ini, misal sifat-sifat manusia. Kita rasakan sedih, kita rasa senang, kita rasa gembira, kita rasa juga sedih. Di waktu yang bersamaan bisa dirasakan, tapi nggak kelihatan. Berarti ada sesuatu yang kita bisa rasakan tapi tidak terlihat oleh mata kita. Kesimpulannya, semua yang di langit, semua yang di bumi, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Kata rahasianya, la ilaha illallah. Apa maksudnya? Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi, menyiapkan kebutuhan dan memusnahkan. 5 hal ini kecuali Allah. Orang yang memahami kalimat ini, hidupnya akan bahagia. Karena dia tidak perlu takut dan bergantung kepada makhluk. Karena kita sama hewan, kita sama tumbuh-tumbuhan, kita dengan malaikat, kita dengan jin sama sebagai makhluknya Allah. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW ridwanullahi alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Saking kuatnya hubungannya dengan Allah sebagai sang pencipta. Dia sangat yakin. Dan pada kesempatan ini nanti akan banyak sekali kisah orang-orang saleh
yang kita akan sebutkan bagaimana indahnya kehidupan mereka pada saat mereka memang menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Cukuplah sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang telah membuat Allah ridha, mengambil ridhonya Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan mencintainya dan Allah akan membuat seluruh makhluk mencintainya. Dan siapa yang mengundang murkahnya Allah, maka Allah akan murka padanya dan Allah akan buat seluruh makhluk murka padanya. Sampai sebagian ulama menanggapi hadis ini mengatakan, kalau orang beriman minum air, kalau dia bisa dengar air itu berbicara, maka air itu akan mengatakan, saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian dari tubuhmu. Dan kalau dia orang kafir atau orang fasik, tadi itu orang beriman, kalau dia orang kafir atau fasik, maka air itu kalau dia dengar bicaranya akan mengatakan, kalau bukan takdirnya Allah saya tidak sudi menjadi bagian dari tubuhmu. Jangan sampai kita konyol Bapak Ibu sekalian menganggap bahwasanya Allah tidak melihat. Misal contoh, ada orang pergi ke hotel berzina, dianggap tidak ada yang tahu, hanya dia dengan pasangannya. Ini kekonyolan, karena lampu ini cahayanya ciptaan Allah, udara yang kita hirup ciptaan Allah, air yang kita pakai di kamar mandi ciptaannya Allah, kasur dan bantal serta spray yang kita pakai adalah bahan ciptaannya Allah. Seorang beriman sempurna imannya kalau yakin semua yang kelihatan tidak kelihatan, yang halus sampai yang tebal, yang kecil sampai yang besar, Allah yang ciptakan dan Allah mengurus dan mengawasi semuanya. Makanya dia merasa selalu terkontrol. Ini pembukaan materi kita, bahwasanya kita harus kembali kepada landasan ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi SAW itu berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. 23 tahun dari masa dakwah beliau. 13 tahun di Mekah itu 10 tahun pertama belum ada perintah sholat. Karena perintah sholat Isra Mi'raj terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun pertama belum ada sholat, kecuali sholat malam dan belum diwajibkan, hanya untuk Nabi SAW. Puasa Ramadan belum ada, karena puasa Ramadan diperintahkan tahun 2 Hijriah setelah hijrah ke Madinah. Belum ada jihad, belum ada haji, belum ada semua ibadah. Lalu apa yang didakwakan oleh Nabi SAW 10 tahun di Mekah? Sebuah hadis yang mulia yang selalu Nabi ulangi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada pencipta di langit dan di bumi, pengurus, pengawas, pemilik, pemusnah yang mematikan kecuali Allah. Maka kalian akan beruntung. Maka kalian akan beruntung. Ini perlu digarisbawahi dalam pembukaan materi kita. Kalau seseorang mengetahui Tuhannya hanya satu Allah, tidak butuh mencari Tuhan-Tuhan yang lain, maka dia akan bahagia. Dan zat yang maha mulia ini adalah zat yang maha hidup. Dalam Asma'ul Husna, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang selalu mengurus makhluknya. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril satu waktu, hai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ingin bertanya, apakah Allah itu ngantuk? Nabi Musa berkata begitu. Karena semua nabi pun belum melihat Allah. Kita akan melihat Allah nanti di akhirat, di surga. Di dunia memang Allah SWT merahasiakannya, tapi menurunkan wahyu dari langit untuk kita mengikutinya. Maka Jibril AS pun pergi kepada Allah lalu melaporkan masalah itu. Lalu kemudian Jibril kembali mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirim salam kepadamu dan menyuruh kau memegang segelas air. Pegang segelas air. Jangan pindahkan dari tanganmu sampai ada perintah dari Tuhanmu. Musa alaihissalam ambil segelas air, dipegang sama dia. Dipegang terus. Akhirnya Musa karena kelamaan ngantuk. Waktu Musa tidur, ngantuk, jatuh gelas itu, tumpah airnya. Pada saat itu Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, kalau seandainya saya ngantuk, maka alam semesta ini seperti air di gelasmu. Makanya Allah mengatakan dalam surah ayat kursi yang sudah kita hafal, la ta'khudhuhu, tahu sinatun itu apa? La ta'khudhuhu, dia tidak pernah, sina itu ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Allah berbeda, zat yang maha pemurah, maha tinggi. Semua orang yang menggantungkan nasibnya pada Allah pasti bahagia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit, seorang mukmin sangat yakin bahwasanya yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang bisa menyembuhkan, selesai konsepnya.
Sebelum ke dokter Bapak Ibu sekalian, berdoa dulu sama Allah agar dokter menjadi penyebab kita sembuh. Sekarang kita balik. Allah dijadikan nomor 30. Ke dokter fulan, ke dokter fulana, bolak-balik dokter, kalau sudah mepet nggak sembuh-sembuh baru sholat malam. Ini kan keliru. Sehingga akhirnya Allah membiarkan. Dalam sebuah diskusi kata Allah, hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup bagimu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu. Gak ada jalan keluar. Butuh utang, butuh sesuatu tambahan, angkat tangan ke langit, sujud sama Allah. Nanti Allah akan gerakkan makhluk-makhluknya membantu kita. Tapi kalau kita merengek dengan makhluk tanpa melalui Allah, Allah akan biarkan kita dengan keterhinaan itu. Itu hadis qudsi menjelaskan. Di dalam sebuah hadis qudsi yang lain Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita semua, hai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, kata Allah SWT, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka kau tidak perlu lagi memikirkan raja-raja lain. Karena kerajaanku tidak akan pernah musnah, kerajaan mereka akan musnah. Siapa raja yang kekal di muka bumi? Ada Fir'aun, ada Namrud, ada raja-raja yang besar, semuanya mati, habis kerjaan. Kerajaan Allah tidak akan habis. Hai anak Adam, kalau seandainya kamu menggantungkan nasibmu padaku, maka kau akan jadi pencukup atas semua kebutuhanmu. Dan kalau kau menggantungkan nasib kepada selainku, aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu. Jadi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya kasih contoh kalau kita dalam keadaan sakit ya. Yang ciptakan kita Allah, ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan juga kesembuhannya Allah. Baik, kalau kita lagi nikmat, kita lagi sehat, lagi banyak harta, keturunan semua sehat. Yakin, Bapak Ibu sekalian, harus yakin seorang mukmin karena rukun iman. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Dan sederhana sekali, sering bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah dalam segala keadaan. Bahkan Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi, hal-hal yang kita anggap buruk saja, itu sebuah nikmat yang besar dari Allah. Contoh misalnya, haus, lapar, capek, orang menganggap ini keburukan. Kenapa? Karena kalau kita tanya, Bapak Ibu mau lapar gak? Mau haus gak? Mau capek gak? Jawabannya orang tidak mau. Padahal sebenarnya itu sebuah nikmat. Karena dengan lapar, kita jadi tahu nilainya makanan. Dan kita akan makan apa adanya. Sekarang orang kalau lapar, dihidangkan apapun, bismillah dia makan. Tapi kalau orang lagi kenyang, dia milih-milih makanan. Berbeda, lapar akan membawa kita pada kenikmatan. Begitu pula pada saat orang haus, dia tahu nilainya minuman. Kalau lagi tidak haus disuruh minum, maka dia akan bingung. Mau minum apa bu? Minum apa pak? Apa ya? Dia juga bingung. Karena dia lagi tidak haus. Orang kalau capek, dia tahu nilainya istirahat. Coba Bapak Ibu sekalian kalau kita dikasih makanan, sudah makan 2 piring kenyang. Lalu dihidangkan lagi ayam bakar, kambing bakar, masih mau makan? Kalau lagi lapar dikasih nasi sama tempe, makan nggak? Berarti lapar itu sebuah nikmat. Haus juga begitu. Orang kalau capek misalnya, orang kalau dari pagi disuruh tidur. Orang dari pagi tidur sampai malam. Malam disuruh tidur lagi, mau tidur nggak? Coba orang kalau dari pagi aktivitas bergerak, capek, malam tidur 2 jam, enak nggak? Pertanyaan saya sekarang Bapak Ibu sekalian, jujur jawab ya. Kalau lagi lapar, lagi haus, lagi capek, bilang, apa yang dibilang? Apa yang dibilang kira-kira? Alhamdulillah lapar atau aduh lapar? Masalahnya itu. Berarti Anda belum yakin itu sebuah nikmat. Mestinya mulai sekarang kalau lapar, alhamdulillah lapar. Karena kita tahu nilainya makanan. Kalau kita bilang aduh lapar, berarti kita menganggap itu sebuah cobaan. Padahal itu kenikmatan. Sama haus, selalu aduh haus. Kita bilang alhamdulillah haus karena kita tahu nilainya minuman. Capek, alhamdulillah capek. Kadang-kadang kita langsung tergeletak di ranjang, aduh capek gitu. Lupa kalau ini adalah sebuah nikmat. Harus peka menangkap semua itu. Harus peka menangkap. Makanya Nabi SAW dan para sahabat, mereka sekecil apapun makanan, dapat sebutir kurma pun, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah berkahi kurma itu.
Cukup satu butir kurma bisa dimakan, cukup menghilangkan laparnya. Orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengetahui nilai Tuhan, nikmat Tuhannya, maka biar dia makan berpiring-piring tidak akan cukup. Selalu tamak karena syaitan yang memakan itu. Dibuat dia lupa baca bismillah, dia makan dan minum dengan tangan kiri, melanggar semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal yang buruk sebenarnya. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana sebenarnya orang-orang saleh sebelum kita menjalin hubungannya dengan Allah. Sebelum saya masuk ke kisah-kisah orang saleh ini, saya ingin ingatkan juga satu hal. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Yakinlah dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang jelas sekali, kata beliau, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali diijabah. Pasti diijabah. Hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Diberikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jangan putus asa dengan doa. Pasti dikasih langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Mungkin dia harus sakit, nggak jadi sakit. Mungkin harus A, B, C segala macam keluar ditabrak, apalah segala macam nggak jadi. Atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan akan datang nanti hamba-hamba Allah hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya pada para malaikat, dari mana ini? Kami nggak pernah ingat amal ini kami kerjakan. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat atau dapat hasilnya di dunia. Jadi semua akan dipanen, gitu kan? Sekarang Bapak Ibu kalau tanya saya, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah? Maka jawaban saya supaya mudah difahami datang dalam bentuk sinyal. Begini maksudnya, misal kita lagi sakit, berdoa, ya Allah di sholat malam sembuhin saya. Allah ijabah, Allah sudah kasih. Dari mana saya tahu? Besok Bapak Ibu sekalian kita ketemu dengan seorang teman atau kerabat, ngobrol-ngobrol, secara umum tiba-tiba menjerumus ke masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu sembuh. Pertanyaannya, apakah dokter yang sembuhkan? Bukan, itu jawaban doa kita. Allah jadikan dokter itu menjadi penyebab kita sembuh. Makanya resep dokter kan hanya tertulis, semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh, gitu kan? Karena memang mereka cuma berharap Allah yang menyembuhkan. Allah bisa menyembuhkan penyakit yang parah dengan segelas air. Nabi Ayub alaihissalam setelah 20 tahun kena penyakit kusta, sembuh dengan mata air yang Allah munculkan di bawah rumahnya, disuruh mandi di lantai kamarnya. Kuasa Allah SWT lebih besar daripada semuanya. Kita kadang-kadang kita kurung kuasa Allah ini seperti di kuasa manusia yang sangat sempit. Mustahil pun di mata kita tetap bisa diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Jangan kurung di sini. Harus kita pahamin poin ini. Kemudian kalau orang misalnya mengatakan, ya Allah mudahin ya, jodoh buat saya. Misal, dia belum menikah. Mungkin ibu di sini bapak punya anak, belum menikah. Dia ajarin, berdoa sama Allah nak. Baik, dia berdoa sama Allah. Dari mana dia tahu kalau dia sudah diterima sama Allah? Nanti akan datang sinyalnya Allah. Ada orang yang cenderung, ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang nawarkan anaknya. Ini semua sinyal dari Allah. Jangan buru-buru ditolak. Istikharah, salat 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah. Tidak ada orang di muka bumi Bapak Ibu sekalian tidak datang jodohnya. Nggak ada. Kata para ulama, semua manusia selama dia hidup, dari hewan sampai manusia, semua dikasih jodoh sama Allah. Makanya kita temukan ada orang lumpuh, tangannya putus, dua-dua kakinya putus, dapat juga jodoh. Asal orangnya tidak rewel. Yang tinggi datang nggak mau, yang pendek nggak mau, yang hitam nggak mau, yang ini nggak mau, dia tolak semuanya. Tapi Allah tetap datangkan terus kan? Datang terus. Sekarang sinyalnya Allah datang. Dia minta rezeki. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Ada temannya yang tawarin bisnis. Ada temannya yang tawarin kerja. Jangan buru-buru ditolak. Siapa yang gerakkan dia kenapa tawarin kerjasama butik dengan saya? Kerjasama restoran. Coba pelajari. Di situ ada sinyal rezeki. Gitu kan? Yang penting kuncinya kita sudah minta kepada Allah yang maha pemurah dan maha tinggi. Baik. Kisah pertama kita Bapak Ibu sekalian, kisah seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanannya, namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini terkenal dengan ahli takwil mimpi. Ini murid langsungnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas,
Ya, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, semua radhiyallahu anhum ini muridnya. Tabi'in, generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Terkenal sekali Muhammad bin Sirin dengan keimanannya. Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian, beliau selain ulama, pedagang. Jadi kalau ada bapak ibu memang yang pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dia satu waktu pernah di Irak, kebetulan ada satu pasar baru dibuka, lalu dia beli juga kios di situ. Dagang. Yang dijual sama dia kebutuhan sehari-hari termasuk madu, keju, segala macam hal. Waktu Muhammad bin Sirin beli tempat di pasar itu, masyarakat buru-buru juga ikut beli di situ. Karena nganggap ada dia di situ. Orang suka dekat dengan alim ulama karena pikirannya kalau ada pertanyaan agama tinggal nanya. Juga ternyata pedagang-pedagang, kalau kita sekarang ini supplier-supplier, itu suka datang ke pasar itu untuk tawarkan barang karena ada Muhammad bin Sirin. Jadi mereka datang ke Muhammad bin Sirin saja. Ini Muhammad bin Sirin beli barang kami. Nanti Muhammad bin Sirin kalau sudah beli satu pasar beli. Karena dianggap dia seperti kalau kita sekarang majelis ulama Indonesia. Seperti MUI. Jadi dia betul-betul ya, kalau dia beli berarti sudah halal gitu. Orangnya luar biasa gitu. Satu waktu Bapak Ibu sekalian ada satu pembeli masuk ke tokohnya Muhammad bin Sirin. Dia beli barang 2 dirham harganya. Harganya 2 dirham. Kemudian, mohon maaf, sebelum masuk 2 dirham itu, ada satu orang datang menawarkan keju. Dia datang bawa keju, terus kemudian dia katakan Ibnu Sirin, supplier keju. Dia bilang ini ada keju saya, banyak. Ada puluhan unta yang membawa, zaman dulu transportnya pakai unta. Ini dari negeri non-muslim, kejunya. Saya mau tawarkan kepada anda Ibnu Sirin, dengan harga sekian, dikasih tahu harganya, ini modal saya sekian, anda bisa beli dengan sekian, anda bisa jual di pasar dengan harga sekian, dan orang pasar masih bisa jual dengan harga sekian, semuanya untung. Waktu itu keuntungannya dalam kisah ini dikatakan bisa mencapai 40.000 dirham. Ini jumlahnya sudah ratusan juta. Banyak sekali. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin kepada supplier itu, kejumu ini halal atau tidak? Itu yang pertama ditanya. Padahal sudah jelas dari selisih pembelian Ibnu Sirin ke penjualan dia kepada pedagang pasar, bukan orang umum. Langsung kalau dia beli, orang-orang pasar semuanya akan beli. Untung 40.000 dirham. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita di posisi orang ini. Jelas kita bayar cash sekarang, sudah ditunggu di depan tokonya Ibnu Sirin, kalau dia beli orang lain beli semua. Habis. Untung langsung pada saat itu ratusan juta rupiah. Maka Ibnu Sirin ya, menanyakan pertanyaan tadi. Halal nggak barangmu ini? Kejumu ini halal? Kata orang itu, Ibnu Sirin, ini kan keju. Susu dikeringkan, campur garam jadi keju. Apa masalahnya? Gitu kan? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Kejunya orang-orang non-muslim sering kali dicampur dengan susu hewan yang haram atau dicampur dengan lemak hewan yang haram. Kalau kau berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, kau bilang ini halal, kau bertanggung jawab, saya beli. Karena waktu itu tidak ada lembaga yang resmi yang untuk meneliti. Kau sebagai muslim mau jamin nggak? Kata orang itu, saya nggak bisa jamin. Apa kata Ibnu Sirin? Saya nggak mau beli. Batal. Orang ini akhirnya tinggalkan Ibnu Sirin, jual dengan beberapa pedagang di pasar itu yang kurang imannya, dibeli. Besok pagi Bapak Ibu sekalian, ada satu orang masuk ke tokonya Ibnu Sirin, dia beli barang 2 dirham. Murah sekali, tapi tidak disebutkan barangnya apa. Dia ambil barang 2 dirham. Kemudian orang ini karena asyik ngobrol, bertanya sambil Ibnu Sirin, dia habis bertanya dia mau keluar dari toko, dia lupa kalau itu belum dibayar 2 dirham itu. Maka yang terjadi, kata Ibnu Sirin, sebentar saudaraku, barang yang kamu pegang itu belum kamu bayar. Kata orang itu tiba-tiba, saya sudah bayar. Dia yakin dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Harganya 2 dirham. Kata orang itu, demi Allah saya sudah bayar. Ribut Ibnu Sirin sama orang ini gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar datang semua. Kenapa Ibnu Sirin? Dia bilang, orang ini saudara kita ngambil barang 2 dirham. Itu yang di tangannya sekarang. Dia belum bayar. Demi Allah dia belum bayar. Gitu kan? Kata Ibnu Sirin. Lalu dia bilang sama pembeli tersebut, hai saudaraku, bayar 2 dirham atau kembalikan barang itu di tempatnya. Orang itu karena malu dibayar sama dia. Lalu dia pergi. Dari kisah yang panjang ini saksi bahasan kita.
Lalu orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin Anda meninggalkan, garis bawahi kalimat ini ya, renungi baik, ini inti kisah kita. Kata mereka orang-orang pasar, wahai Ibnu Sirin, kemarin Anda meninggalkan keuntungan 40.000 dirham karena syubhat. Jelas-jelas keuntungan ada, tapi Anda tinggalkan karena itu syubhat. Kenapa sekarang Anda bersumpah atas nama Allah hanya 2 dirham? Nggak bisa masuk ke otak kami, jelasin. Kan kemarin 40.000, sekarang cuma 2 dirham. Ngapain harus sumpah atas nama Allah nih? Apa kata Ibnu Sirin? Perhatikan, orang yang mengenal Tuhannya berbeda. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah 2 dirham itu karena saya tahu dia belum bayar. Kalau dia bawa pulang ke rumahnya berarti dia makan makanan haram. Dan berbahaya buat dia. Dan Allah akan menghukum dia gara-gara memakan yang haram. Serta Allah akan menghukum saya karena saya membiarkan dia makan yang haram. Jadi intinya bukan karena ambil keuntungan. Intinya adalah berdagang dengan Allah nih. Halal atau enggak? Salah atau benar? Masalahnya di situ. Karena semua orang akan dihisab hari kiamat. Ini pelajaran teman-teman kecil sekali sebenarnya dari kejadian seperti ini, tapi pelajarannya besar. Kejadian kecil tapi pelajarannya besar. Beberapa waktu kemudian, dalam kisah yang lain, ada satu orang pedagang madu datang membawa madunya 1 gentong besar. Mungkin seperti podium ini besarnya. Beratnya karena madu asli bobotnya itu 250 kilo. Berat sekali. Kurang lebih kalau kita sekarang, kalau kita hitung kilogramnya seperti itu. Dipikullah oleh pedagang ini dengan beberapa pegawainya sampai ke tokonya Ibnu Sirin. Lalu dia mengatakan, wahai Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin dipanggil Ibnu Sirin. Wahai Ibnu Sirin, beli madu saya ini madu asli. Harganya sekian. Gitu. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang. Kalau mau cash, saya nggak ada duit. Toko saya ini baru saya isi barang. Kebetulan memang baru penuh barang-barang, dia nggak ada uang cash. Orang ini minta uang cash gitu. Kata Ibnu Sirin, saya nggak punya uang cash. Kalau kau mau, jatuh tempo. Saya bayar beberapa pekan setelah itu. Kata dia, baiklah, saya kasih 3 minggu, 3 pekan. Ibnu Sirin pun mengatakan baik. Pulanglah pedagang tersebut, ditaruhlah madu itu di tokonya Ibnu Sirin. Dia kebetulan pakai tutup, kayak gentong tapi pakai tutup di atasnya. Malam hari waktu Ibnu Sirin tutup tokohnya, dia lupa menutup gentong itu. Ibnu Sirin lupa menutup gentong. Besok pagi buka tokonya, di dalam madu itu di bagian atas ada tikus kecil mati. Di dalam gentong madunya ada tikus kecil mati. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menjadi Ibnu Sirin, diapain madunya? Yakin dibuang. 250 kilo, ada tikus kecil mati di atas. Baiklah, tidak usah berselisih. Ini kebiasaan umat Islam sekarang selalu berselisih. Baiklah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ibnu Sirin dengan tikus mati itu dilihat sama dia. Dia panggil semua pegawainya. Angkat gentong ini, bawa. Suruh angkat. Dikeluarin. Tikusnya kecil ya, di atas. Dibandingkan dengan gentong sebesar ini, tikusnya itu tidak berpengaruh kalau di madu gitu kan. Disuruh angkat, dibawa kemana? Di sungai. Di sebelah pasar ada sungai. Kata Ibnu Sirin, alirkan semuanya. Buang semuanya. Semua dibuang. Waktu lagi dipikul gentong itu, masyarakat di situ, orang sekitar pasar itu tahu, ini Ibnu Sirin baru beli kemarin. Dan kalau Ibnu Sirin beli, berarti mereka akan beli dari Ibnu Sirin. Ini madu asli, tahu. Mahal harganya. Mereka ikutin Ibnu Sirin, mau dibawa kemana nih sama pegawainya? Ternyata dibawa ke sungai, dialirkan semua. Kenapa dia nggak buang di sampah? Karena kalau di air nggak bisa diambil lagi, nggak ada yang bisa salah gunakan. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ngapain madu mahal dibuang? Kenapa harus dibuang di air? Kata Ibnu Sirin, ada tikus mati di atasnya. Apa jawaban mereka? Hai Ibnu Sirin, cabut tikusnya, ambil 1-2 kilo buang, sisanya bisa dijual. Benar nggak? Benar secara akal ya. Baik, keluarin tikusnya, ambil 1-2 kilo, yang lainnya jual. Ini 250 kilo, ngapain dibuang semua? Perhatikan orang yang tahu hubungannya dengan Allah. Apa Ibnu Sirin bilang? Demi Allah, saya tidak tahu tetesan madu mana yang terkontaminasi dengan bakteri tikus itu. Siapa yang bisa jamin di antara kalian untuk saya? Kalau saya keluarin tadi tikusnya, saya buang 1-2 kilo, ternyata yang tersisa ada yang saya jual kepada saudara saya muslim, ternyata ada bakteri tikus, dan Allah hisab saya dengan itu.
Perhatikan dalamnya imannya. Masalah madu seperti ini saja. Sampai pada tingkat seperti itu. Ya. Akhirnya dibuang sama dia madu tersebut. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian. 3 minggu kemudian, karena harga madunya mahal, gitu kan? Ibnu Sirin dagang, datang orang ini nagih. Mana tagihannya Ibnu Sirin? Kata Ibnu Sirin, uang yang terkumpul dari penjualan baru setengah dari harga madumu. Setengah, uang cash. Karena madu itu, waktu kamu sudah pergi, besoknya kemasukan tikus, saya sudah buang semuanya. Takut saya menipu muslimin dan Allah menghisap saya. Kalau kau mau, ambil setengah harganya sekarang, sisanya jatuh tempo lagi, atau ambil barang saya yang di toko ini, barter aja. Kata orang itu, nggak bisa. Saya mau uang cash, saya mau beli lagi barangnya. Gitu. Kata Ibnu Sirin, tidak ada jalan lain. Uang cuma setengah, kalau nggak bisa ya sudah. Kata orang itu, baik, saya kasih jatuh tempo lagi 3 minggu. Jadi sudah 6 minggu sekarang ya. 3 minggu yang kedua, subhanallah, dengan hikmah Allah, setelah dagang segala, Ibnu Sirin baru bisa mengumpulkan 3/4 dari harga madu. 3/4 dari harga madu. Orang itu nagih lagi, Ibnu Sirin bagaimana? Dia bilang baru 3/4. Sebenarnya tinggal 1/3 ya. Kalau 10 juta itu berarti tinggal 2 juta, 3 juta sekian saja. 7 jutanya sebenarnya atau 6 jutanya sudah ada gitu. Maka orang ini bilang, enggak, saya enggak mau, harus bayar cash. Kata Ibnu Sirin, tidak ada. Ambil uang ini atau ambil barang saya, barterkan. Orang ini bilang, tidak, saya akan laporkan Anda kepada hakim, masuk pengadilan gara-gara ini. Kata Ibnu Sirin, laporkan. Hak kamu itu. Masuk ke pengadilan, begitu hadir di pengadilan, di sidang, orang-orang pengadilan tahu siapa Muhammad bin Sirin, ini ulama besarnya Irak. Kemudian hakim juga tahu, hakim tanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Dia bilang, ini saudara kami, saudara saya telah memberikan kepada saya jatuh tempo madu 3 pekan pertama, tidak bisa saya bayar, masih baru setengah harganya, kemudian 3 pekan kedua baru 2/3, dan saya tidak menjual madu itu karena masuk tikus saya buang. Sekarang tidak ada uang cash, saya kasih uang cash ini suruh barter dengan barang saya sisanya, dia nggak mau. Ditanya, hakim tanya kepada pemilik madu, bagaimana menurut kamu? Dia bilang, nggak bisa, saya mau uang cash. Apa kata hakimnya kepada Ibnu Sirin? Wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum negara kita, Anda harus dipenjara sampai Anda membayar madu itu. Karena sudah memberikan kesaksian kan? Memang dia bilang, saya membeli, saya begini, dia berikan kesaksian untuk dirinya, nggak butuh saksi lagi. Apa jawaban Ibnu Sirin, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita minta maaf ya, supaya jangan dipenjara. Kata Ibnu Sirin, penjarakan saya berhak untuk dipenjara. Ini luar biasa keimanannya. Dia siap dipenjara, dipenjaralah dia. Malam itu, waktu masuk penjara, satu penjara tahu Ibnu Sirin. Ini ulama besar ini. Penjaga penjara, Bapak Ibu sekalian, bilang sama Ibnu Sirin, dipanggil Ibnu Sirin ke ruangannya, lalu kata dia, wahai Ibnu Sirin, semua orang masuk keluar penjara ini, itu dengan izin saya. Saya menentukan ini, boleh keluar, boleh masuk, saya tentukan. Dan sekarang saya izinkan Anda pulang nginap sama istri anak Anda, besok pagi datang lagi masuk penjara. Kira-kira kita kalau di posisi Ibnu Sirin pulang nggak? Apa jawaban Ibnu Sirin? Lihat orang beriman kepada Allah. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mendukung kamu durhaka dengan pemerintah. Saya akan tunggu di sini sampai Allah melunasi hutang saya. Keyakinannya kepada Allah. Sampai Allah melunasi hutang saya. Padahal nggak ada sumber lagi nih. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Gitu kan? Teman-teman sekalian, akhirnya tersebar satu Irak kalau Muhammad bin Sirin sedang menghadapi masalah, gitu kan? Dan akan dipenjara kalau tidak ada yang bayar. Maka seluruh muslimin menyumbang. Satu Irak orang nyumbang, terkumpul uang, ya, sumbangan orang, halal ini, sedekahnya orang. Sumbangan orang dengan caranya Allah terkumpul bisa melunasi satu gentong madu tadi. Plus Ibnu Sirin dengan sumbangan yang terkumpul bisa membeli 10 gentong yang lainnya. Menjaga hubungan dengan Allah, diberikan jalan keluar. Jangan bergantung pada manusia, percuma. Pepatah bahasa Arab mengatakan, mintalah kepada zat. Maaf, bunyinya gini, jangan kau minta-minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya berulang-ulang, dia akan marah. Kalau manusia kita ulang-ulang datang, tolong bantu saya, tolong lunasi ini, tolong begini, lama-lama dia marah, manusiawi.
Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta dia malah marah. Allah itu kalau kita tidak berdoa marah sama kita. Marah kita disuruh minta dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, tamak terhadap rahmat Allah itu lebih afdal daripada kita dalam keadaan musibah minta dikeluarkan. Begini maksudnya. Bapak Ibu sekarang dalam keadaan sehat misalnya. Lebih afdal Bapak Ibu sekarang berdoa sama Allah, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan tunggu sakit baru berdoa minta dikeluarkan. Lagi kaya, ada rezeki dibukain sama Allah, minta sama Allah rezeki ini dipertahankan, itu lebih afdal dibandingkan nanti bangkrut baru berdoa minta keluar dari masalah. Itu pentingnya doa. Jadi lebih afdal kita meminta dalam keadaan tamak terhadap rahmat Allah. Boleh minta tambah sehat, minta tambah ini, minta tambah dalam kondisi lagi banyak. Ini masuk dalam konsep syukur sebenarnya. Maka ini lebih afdal daripada pada saat cobaan sedang datang baru kemudian kita keluar. Inilah kisah tokoh kita Muhammad bin Sirin, kisah yang pertama. Waktunya masih ada? Baik. Saya diingatkan, saya soalnya kalau ngomong lupa waktu nih. Ya. Kisah yang kedua, kisah Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian adalah dikenal dengan Sajjad. Sufyan ats-Tsauri ini ulama besar, sama kalangan tabi'in juga yang belajar dari para sahabat. Dia terkenal dengan Sajjad. Sajjad ini ahli sujud. Ya. Kalau dia sujud, dia nggak angkat kepalanya sampai selesai hajatnya sama Allah. Sampai temannya pernah cerita, saya pernah duduk di sebelah Sufyan ats-Tsauri, kemudian dia sujud di rakaat pertama, di sujud pertama di Ka'bah di Mekah. Orang ini kebetulan tinggal di Mekah. Sufyan ats-Tsauri ulamanya Mekah pada zaman itu. Dia bilang, temannya bilang, saya lalu tawaf. Saya tawaf pertama selesai, Sufyan ats-Tsauri masih di sujudnya. Sujud rakaat pertama, di sujud pertama. Saya tawaf yang kedua, masih di sujudnya. Yang ketiga, sampai dia bilang saya selesai tawaf 7 kali. Sufyan ats-Tsauri masih di sujud pertama di rakaat pertama. Dia bilang saya tahu, gara-gara saya waktu pulang duduk di sebelahnya, ternyata dia baru duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Sujud yang kedua selama itu lagi sujudnya. Di rakaat yang kedua, sujud yang pertama di rakaat kedua dan sujud yang kedua sama-sama lamanya. Jadi satu sholat ini bisa berjam-jam sujud dengan Allah. Terkenal dengan orang sajjad, sampai dahinya hitam sekali orang ini. Terkenal sekali dengan ibadahnya. Ringkas cerita, Sufyan ats-Tsauri Bapak Ibu sekalian terkenal dengan kesolehannya dan ilmu agama yang luas. Maka waktu itu khalifah ngirim surat kepada dia ke Mekah, minta supaya dia menjadi hakim. Hakim. Ini hakim pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dia jabatannya tinggi sekali. Bahkan khalifah pun bisa dihakimi. Kalau kita sekarang kan dibeda ya. Ada mahkamah konstitusi untuk pemerintah, ada mahkamah umum untuk masyarakat gitu kan. Kalau pihak jajaran pemerintahan maka harus di konstitusi gitu kan. Baik, sekarang enggak. Ini hakim zaman dulu kalau ada waktu ada khilafah Islamiyah itu, maka yang terjadi adalah satu hakim dia penentu semua, termasuk khalifah kalau salah dia bisa hakimi. Gajinya besar gitu kan. Dikasih fasilitas rumah, kereta kencana zaman dulu kayak kita mobil mewah sekarang. Apa yang terjadi? Sufyan ats-Tsauri nolak. Saya nggak mau. Kalau kita sekarang malah sogok-sogokan untuk dapat jabatan. Dia nolak, nggak mau. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa anda nggak mau terima jabatan? Jabatan yang besar, hakim. Bisa menghakimi khalifah malah, bukan cuma orang biasa. Gajinya besar, fasilitas ada. Dia bilang, saya takut. Kalau di antara orang yang saya hakimi ada yang saya sempat zalimi, lalu dia tuntut saya hari kiamat. Saya nggak mau. Ini bukan urusannya. Khalifah dengar, marah khalifah. Tangkap Sufyan ats-Tsauri. Harus jadi hakim secara paksa. Sufyan ats-Tsauri, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam kisah ini, meninggalkan hartanya, pamit sama istri, anaknya, saya harus pergi. Tinggalkan Mekah, jalan kaki, ke Yaman. Ini perjalanan kalau dari Mekah ke Yaman pada saat itu kalau pakai kuda bisa sebulan. Jalan kaki, 3 bulan baru sampai. Tiba tentu dia mampir, istirahat, sholat, dia ada bekalnya dimakan, sampai tiba di Yaman, kehabisan bekal sudah, nggak ada lagi bekal dalam perjalanan. Dia lihat ada satu kebun kurma besar, lalu dia bilang begini kepada pemilik kebunnya,
saya ini musafir dan saya butuh kerjaan. Bisa nggak saya jadi pegawai di kebun kurma ini? Ini ulama besar minta jadi pegawai di kebun kurma. Pemilik kebun kurma tidak tahu siapa dia. Karena zaman dulu kan tidak ada foto. Orang nggak tahu mukanya gitu. Orang cuma kenang namanya saja. Orang ini bilang, baiklah, siapa namamu? Juga pertanyaan gini, siapa kamu? Tanyanya gitu, bukan siapa namamu ya, siapa kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Abdullah maksudnya hamba Allah ya. Dia tidak niat bohong karena pertanyaannya siapa kamu? Bukan siapa namamu gitu. Dan dia sekarang lagi dikejar oleh Khalifah. Kalau dia bilang saya Sufyan, malah jadi masalah buat dia. Dia cuma bilang, saya salah satu dari hamba-hamba Allah gitu. Orang ini pemilik kebun tangkap namanya Abdullah. Dipanggil Abdullah. Baik Abdullah, silakan masuk kerja. Kerja di kebun orang itu selama 3 bulan. Dalam beberapa kisah dikatakan sebulan. Yang jelas dia kerja di situ. Setelah 3 bulan, penjaga kebun, pemilik kebun sempat panggil, mengatakan, hai Abdullah kesinilah. Datang Sufyan ats-Tsauri ini. Datang, dia bekerja sebagai pegawai, terima gaji gitu. Dari tahu siapa dia ini. Kemudian kata pemilik kebun, kau kan ngaku dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Namanya Hijaz kalau digabung. Negeri Hijaz atau wilayah Hijaz namanya Mekah sama Madinah ya. Maka dikatakan kau kan ngaku dari Hijaz. Saya mau tanya, apa perbedaan antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Rasanya kah, bentuknya kah? Kaget nih pemilik kebun atau Sufyan ats-Tsauri jawab, saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian. Kata pemilik kebun, hai Abdullah, 3 bulan kau kerja di kebun saya. Turunkan kurma, sortir, kau tidak pernah makan satu butir pun. Kata Sufyan, ya, demi Allah saya tidak pernah coba satu butir pun karena Anda belum pernah mengizinkannya. 3 bulan jadi pegawai di situ, nggak pernah makan satu butir kurma. Coba Bapak Ibu kita kalau kerja di tokonya orang, toko makanan, incipi ini, coba ini, macam-macam, bawa pulang ke rumah. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Sufyan ats-Tsauri 3 bulan turunin kurma, sortir, nggak pernah makan satu butir pun, karena nggak pernah diizinkan. Pemilik kebunnya bilang, siapa kamu ini Abdullah? Apa kau mau contohi kezuhudannya dan waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Memang Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan warak. Warak itu begini Bapak Ibu sekalian. Kemurnian dan ketulusan berhubungan sama Allah. Jangankan yang haram, syubhat saja nggak mau dimakan. Sama tadi kisah Ibnu Sirin. Itu namanya warak. Warak itu orang betul-betul. Ada orang nggak ada orang dia tahu hubungan sama Allah. Haram-haram, halal-halal. Nggak berani melanggar. Itu namanya warak, kesucian hubungan dengan Sang Pencipta. Kata orang ini, apa kau mau contohi waraknya Sufyan ats-Tsauri? Ini Sufyan ats-Tsauri ketawa, saya senyum. Lalu kemudian dia kembali kerja. Orang ini keluar ke kebun temannya di sebelah. Waktu itu kebetulan Khalifah sudah kasih iklan. Siapa yang menangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati dapat 1 peti emas. Harus tangkap supaya jadi hakim. Ini yang pemilik kebun pergi ke kebun sebelah, nanya sama dia, ngobrol sama temannya, dia bilang, ada pegawai saya itu unik, dia bilang. Temannya tanya, kenapa? Masa dia 3 bulan kerja di tempat saya, tidak pernah makan satu butir kurma pun? Lalu saya bilang, apa kau mau contohi waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia senyum saja lalu dia pergi. Temannya ini rupanya jeli, pemilik kebun sebelah. Dia bilang, sebentar, sebutkan ciri-cirinya orang itu. Dia bilang begini, disebutkan ciri fisik. Kata temannya, itu Sufyan ats-Tsauri. Ayo kita tangkap, dapat 1 peti emas. Rupanya mereka kembali ke kebun, Sufyan ats-Tsauri sudah pergi. Sudah pergi, kembali ke Mekah. Tinggalkan tempat kerjanya udah. Karena sudah ketahuan gitu. Dia pulang ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, orang Mekah, masyarakat Mekah terharu menyambut. Dia ulama besar ini. Muftinya Mekah dulu gitu kan. Disambut, murid-muridnya sambut, para ulama-ulama sambut. Khalifah dengar. Nih, Sufyan ats-Tsauri sudah datang. Khalifah keluar instruksi, jangan ada yang tangkap Sufyan ats-Tsauri kecuali saya. Saya akan tangkap langsung. Teman-temannya cerita, waktu Sufyan ats-Tsauri dengar Khalifah mau datang, dia sholat 2 rakaat di masjid. Sangat indah sholatnya, luar biasa. Sujudnya, rukuknya, ibadah dengan Allah. Kita melihat saja sudah senang. Ibadahnya luar biasa. Dia bilang selesai sholat, yang sangat lama dia kerjakan, dia pergi ke Ka'bah, dekat Ka'bah. Lalu dia bilang, wahai Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, jangan buat Khalifah masuk ke Mekah. Maksudnya jangan sampai saya ditangkap.
Subhanallah, begitu mendekati Mekah, khalifah mati di perbatasan Mekah. Meninggal dunia. Itu dalam kisah disebutkan. Ajalnya sudah datang, tapi ulama mengatakan kemungkinan terkabulnya doanya Sufyan ats-Tsauri. Tapi lihat bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah. Satu butir kurma nggak berani masuk kalau tidak halal. Apalagi syubhatnya, sudah jelas gitu. Kisah yang lain, seorang sahabat yang bernama Al-Ala Al-Hadrami. Ini kisah berhubungan dengan kancah peperangan jihad. Al-Ala Al-Hadrami ini sahabat Nabi yang benar radhiyallahu anhu. Beliau pernah diutus oleh baginda Nabi SAW, diutus berperang. Begitu pergi berperang Bapak Ibu sekalian, kemudian dia akan melewati sebuah hutan. Dia bilang sama beberapa pimpinan prajuritnya, coba kalian cek hutan ini. Pasukan bisa lewat nggak? Ini kisah yang lain kita ya. Lalu kemudian prajurit-prajuritnya datang mengelilingi hutan itu, kembali lagi mengatakan kayaknya nggak bisa. Hutan ini terlalu lebat. Sekarang sudah menjelang malam, sudah sore menjelang maghrib, dan di dalam ini banyak binatang buas. Ini hutan masih liar nih. Kalau Anda memaksakan pasukan Anda masuk di hutan ini, kemungkinan tidak ada satupun yang selamat keluar. Apa kata Al-Hadrami? Perhatikan iman seseorang kepada Allah pentingin. Dia mengatakan apa? Kalau saya takbir nanti, ikuti saya. Lalu dia mendekatkan kudanya ke dekat hutan itu. Jadi ada lapangan luas kayak padang pasir. Hutan di depannya kelihatan, pohon-pohon. Lalu dia mengatakan, wahai semua makhluk Allah yang ada di hutan ini. Dia bilang gitu. Kalian tahu siapa kami? Kami adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang meninggikan kalimat Allah. Maka mudahkan untuk kami melewati hutan ini. Gak ada orang yang berpikir nih. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam kisah ini dikatakan, tiba-tiba hewan-hewan di dalam hutan itu semuanya bersusun satu sama yang lain, bersebelahan, membentuk jalan untuk keluar. Sampai-sampai serigala dengan kelinci bersebelahan, yang biasa menjadi mangsanya bersebelahan. Dan pasukan mujahidin sempat keluar tanpa satupun jadi korban. Lihat bagaimana keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Penting. Sampai hal yang kecil pun harus kita hubungkan dengan Allah. Kalau Allah tidak izinkan Bapak Ibu sekalian, demi Allah kita tidak bisa menelan seteguk air. Gak bisa kita kedipkan mata kita. Gak bisa kita gerakkan jari kita. Ini kekuatan iman kepada Allah. Harus kita tahu. Dan kalau kita sudah tahu itu akan jadi indah. Karena semua jadi mudah. Sebesar apapun target duniawi yang hilang tidak penting buat kita kalau itu haram. Sekecil apapun peluang meraih ridhonya Allah, kalau hilang kita merasa sedih. Kehilangan sholat subuh berjamaah misalnya, atau kehilangan membaca Al-Quran sehari, itu lebih besar bagi orang beriman dibandingkan dia kehilangan miliaran uang. Itu lebih mahal bagi dia. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya, serta akan pulang 2. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu di sini yang hadir, mayoritas ibu-ibu punya perasaan. Kalau anaknya meninggal, kira-kira mau nginep gak sehari di kuburan? Loh, katanya sayang anak. Hah? Sehari aja nginep, temanin. Berarti sabda Nabi SAW benar nih. Dari 3 itu akan pulang 2, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya kita pada si mayit, gak mungkin kita tinggal di kuburan. Hartanya juga akan pulang. Mobil kita Alphard atau mobil yang mahal pun hanya bisa parkir paling jauh di pagar kuburan. Gak ada orang dikubur dengan mobilnya. Gak masuk di liang lahat tuh. Ibu-ibu yang suka pakai tas bermerek, baju yang hebat, kemudian membuat bermerek lalu membuat sombong jalan di muka bumi, itu gak ada yang di bawah. Gak ada yang di bawah, ditinggal di rumah semua, dibagi-bagi kepada orang. Tinggal bersama kita apa? Amal. Ini hadir majelis ilmu, sholat, puasa, sedekah, itu yang tinggal. Sayangnya amal-amal ini kita jadikan cepat-cepat, buru-buru, asal jadi. Lebih baik dia sholat buru-buru daripada dia ketinggalan gosip sama temannya. Sama temannya siap bicara 2 jam, ngomongin orang, gibah orang, daripada dia sholat 2 rakaat khusyuk dengan Allah. Gimana caranya? Ini harus diperbaikin nih, gitu kan? Harus haknya Allah dikasih. Harus dikasih sholat dengan benar, baca Quran dengan benar. Urusan dunia itu sebentar.
Bunyi HP mau 100 kali jangan dijawab. Kau lagi ngaji. Udah kasih haknya, gitu kan. Kasih haknya Allah dahulukan, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Baik, kisah yang lain. Kisah seseorang yang bernama Urwah bin Zubair. Ini seorang tabi'in. Zubair bin Awam adalah sahabat yang jamin masuk surga. Salah dari 10 orang yang jamin masuk surga namanya Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah. Urwah ini ulamanya Madinah dulu. Zaman tabi'in juga. Kisah-kisah klasik semua. Urwah bin Zubair ini Bapak Ibu sekalian punya kisah yang luar biasa. Luar biasa. Urwah bin Zubair ini punya 4 orang anak laki-laki semuanya. Anak laki-lakinya yang paling besar, ini hafal Quran 30 juz. Hafal sekian ribu hadis. Siap menggantikan dia menjadi ulama gitu. Kebetulan Urwah bin Zubair ini rahimahullah punya hubungan baik dengan khalifah. Khalifah waktu itu Umawi ya. Ini kalau tidak salah namanya Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik. Namanya khalifah ini. Sahabat dekat dari kecil. Waktu ayahnya si Walid meninggal, maka dia jadi penggantinya. Gitu. Al-Walid jadi penggantinya. Lalu diundanglah Urwah oleh Al-Walid. Silakan datang ke istana kerajaan. Datang Walid dengan anak laki-lakinya. Tiba di istana Bapak Ibu sekalian. Begitu tiba di istana, khalifah kemudian langsung kata anaknya, dia lihat anaknya Urwah berkata, anak laki-lakinya yang paling besar tadi yang hafal 30 juz Al-Quran dan seterusnya, lihat ada kuda-kuda kerajaan lagi digiring, dan kuda-kudanya bagus sekali, bulunya terawat, karena kuda kerajaan. Indah sekali kuda-kuda itu. Kata anaknya, ayah bisa nggak Anda masuk ketemu khalifah, saya mau melihat kuda-kuda ini, menuju ke kandangnya. Kata Urwah, baiklah, pergilah ke sana. Waktu Urwah sudah ketemu dengan Al-Walid, khalifah, sudah pelukan, sudah salaman, teman lama nggak ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu prajurit Pak kerajaan datang buru-buru, memotong pembicaraan khalifah dengan Urwah ini. Dan tradisi pada saat itu tidak boleh memotong pembicaraan khalifah kalau tidak penting. Dia tiba-tiba datang, maaf Amir Mu'minin, ada sesuatu yang penting. Kata Al-Walid, kenapa? Ada pasukan kafir akan menyerang wilayah kita? Ada seseorang ya yang membuat kekacauan, keonaran? Dia bilang enggak ada. Lalu kenapa kau potong pembicaraan saya dengan tamu saya? Dia bilang, mohon maaf, anaknya Tuan Urwah baru saja meninggal dunia, ditendang oleh kuda kerajaan. Jadi ternyata anaknya Urwah, waktu kuda-kuda itu masuk kandang, dia ikut masuk kandang. Karena asyiknya, dia dekat dengan kuda dari belakang, kuda ini ngangkat kakinya, tendang dadanya, mati. Meninggal di tempat. Yang terjadi Bapak Ibu, ini anak sehat ya, nggak ada apa-apa. Hafal 30 Al-Quran, orang yang saleh, meninggal di tempat tiba-tiba. Bayangkan kalau anak kita terjadi begini. Waktu khalifah dengar, depannya Urwah, dia kaget, ini tamunya kan, yang nendang kudanya dia. Maka kata khalifah, Urwah, maksudnya gimana nih? Gitu. Urwah senyum. Urwah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Saya bersyukur sama Allah karena dia mendahului saya ke surga. Tahu anaknya soleh nih, mati ke surga. Orang mukmin tahu, mati sebuah pintu seperti pintu ruangan ini, kita nggak bisa masuk kecuali melalui pintu. Kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut mati. Kalau orang beriman tahu, mati itu sebuah pintu. Bahkan dia akan aman dari semua cobaan dunia kalau dia meninggal, menuju kehidupan abadi. Maka Urwah faham itu. Urwah Mas'ab al-Sijun mengatakan, Inna lillahi wa rajiun, alhamdulillah yang telah membuat dia mendahului saya ke surga. Bawakan jenazahnya, diurus jenazahnya sama dia. Ini kisah yang diikutin, kisah yang luar biasa dalam orang yang punya cobaan seberat apapun, dengar kisah ini. Jadi kecil cobaan kita nih. Ini masih panjang ceritanya. Kemudian kata Urwah urus jenazah anaknya, dimandiin segala. Begitu diturunkan, habis sholat diturunkan ke liang lahat. Di dalam kisah ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi ada penyakit namanya gargarina bahasa Arab. Gargarina ini ada sesuatu di tanah, jenis tanah tertentu, seperti tanah becek itu kalau lagi diinjak itu bisa mendatangkan virus. Itu dijelaskan dalam kisah ini. Dan zaman dulu tidak ada cara mematikan virus itu, bakteri itu kecuali dengan amputasi. Harus potong kaki. Urwah rahimahullah menurunkan jenazah anaknya. Begitu dia keluar dari kuburan, kakinya kena gargarina itu. Kakinya Urwah. Kaki kanannya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam dan membonyok, mulai rusak. Seketika pada saat itu. Lalu kemudian dilaporlah, tidak bisa jalan, kaki kanannya.
Dipikul. Lalu dilaporkan kepada khalifah, wahai Amir Mu'minin, tamu anda Urwah ini kakinya rusak, sakit. Panggil tabib. Tabib yang terbaik mengatakan, maaf Amir Mu'minin, ini gargarina. Ini penyakit yang bakteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Apa solusinya? Harus amputasi. Potong. Kalau enggak, seluruh tubuh ini. Hari Amir Mu'minin bingung, gimana caranya ngomong sama Urwah nih. Baru anaknya mati. Sekarang kakinya harus dipotong. Ini kisah nyata ya. Ini bukan rekayasa, ini kisah nyata. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, khalifah mengatakan cari orang yang paling pintar di kerajaan yang bisa nyusun kata-kata, sampaikan berita ini kepada Urwah. Datanglah satu orang yang memang ahli dalam berbicara, lalu dia mengatakan, wahai Urwah, bersabarlah dengan cobaan anak anda dan seterusnya, dipuji-puji dulu. Kemudian dia mengatakan, dan mohon maaf, setelah tabib kerajaan memeriksa ternyata kaki anda kena gargarina dan solusinya harus amputasi, potong, nggak bisa enggak. Kagetnya orang, waktu Urwah itu senyum. Urwah jawab musibah dengan senyum. Nggak ada tangisan, nggak ada keluhan, dengan senyum. Lalu dia mengatakan, potong saja. Potong saja. Sudah selesai. Takdirnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka waktu didengar Urwah izinkan potong kaki, Amir Mu'minin bilang, panggil tabib yang terbaik. Datanglah tabibnya. Kemudian waktu itu Bapak Ibu sekalian dibawa ke ruangan operasi itu, di ruangan yang terbaik di istana pada saat itu, satu kendi khamr, minuman keras. Zaman dulu nggak ada obat bius, gitu kan? Dibawalah satu kendi khamr ini lalu dikatakan oleh tabibnya, ditaruh di dekatnya Urwah. Silakan Tuan Urwah, suruh minum. Kata Urwah, untuk apa kau suruh saya minum khamr? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, saya ini lihat pisau, ada pisaunya. Lihat ini akan saya potong ke kulit anda, ke tulang anda. Sakit ini. Harus minum khamr. Dalam keadaan mabuk saya potong tidak terasa. Kata Urwah apa? Lihat orang beriman sama Allah. Demi Allah saya tidak pernah meminumnya selama saya hidup, selama saya sehat, maka saya tidak akan minum dalam kondisi saya sakit. Mustahil. Allah haramkan, tidak akan mau saya minum. Kata tabibnya, tidak ada jalan lain. Lapor ke Amir Mu'minin. Wahai Amir Mu'minin, Raja, bagaimana? Tuan Urwah nggak mau minum khamr. Tidak ada secara lain kami. Kata Khalifah, cari jalan lain. Tiba-tiba di ruangan operasi itu, di ruangan kerajaan didatangkan 10 orang laki-laki, semuanya kekar-kekar. Kata Urwah, untuk apa orang-orang ini? Kata tabibnya, untuk pegang anda. Pegang tangan 2 orang, ini 2 orang, tidak boleh bergerak. Ini salah potong, kena semua nih. Masalah, anda tamunya Khalifah. Harus benar-benar bagus. Kata Urwah, saya nggak butuh mereka, keluarin aja. Tabibnya bingung, apa jalan keluarnya nih? Tanya lagi Amir Mu'minin Khalifah. Khalifah bilang, tanya dia sendiri. Bagaimana solusinya kepada Urwah? Waktu Urwah ditanya, Urwah bilang apa Bapak Ibu sekalian? Perhatikan jawabannya, mungkin sering kita anggap remeh masalah ini. Dan ini ternyata menjadi penyebab Urwah bisa dipotong kakinya tanpa khamar, tanpa dipegang, tanpa semua. Dia bilang, saya akan, Urwah waktu ditanya, bagaimana pendapat kata Urwah? Saya akan berzikir kepada Allah. Kalau wajah saya sudah memerah karena saya berzikir, potong kaki saya. Karena seringnya berzikir, tapi zikir yang benar nih. Subhanallah, walhamdulillah, dengan tenang. Kita banyak zikir seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak ada maknanya. Orang berzikir dengan betul-betul makna. Direnungin. Maka tabib bilang, baiklah. Kata tabibnya apa? Saya belum pernah menemukan pasien seperti ini. Gimana caranya mau dipotong kakinya hanya dengan zikir? Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kata tabibnya, baiklah. Dia pegang pisau, ada 2 pendampingnya, siap. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Urwah pun mulai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tenang. Dengan tutup mata, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kata tabibnya, saya belum pernah melihat orang zikir seperti itu. Seperti orang menikmati makanan enak. Zikirnya luar biasa, tenang sekali. Dia bilang tiba-tiba wajahnya memerah. Maka saya ingat tadi perkataan Urwah, suruh potong kaki. Dan saya potong kakinya sementara dia berzikir. Demi Allah, kata tabibnya, sedikit pun tidak bergerak. Dipotong kakinya. Sampai selesai potong dia masih berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, kata tabibnya, saya lalu memegang pundaknya. Tuan Urwah, kaki anda sudah dipotong. Dia nggak sadar kalau dipotong, hanya dengan zikrullah. Bayangkan dalamnya itu kepada Allah SWT. Penting sekali. Dan ini orang yang luar biasa hubungannya dengan Allah ini. Yang terjadi kata Urwah, alhamdulillah, kakinya berdarah ini. Apa kata tabibnya? Tapi belum selesai Tuan Urwah.
Darah Anda sekarang sedang ngucur. Kalau zaman sekarang kan ada cara banyak untuk menyelesaikan berhentikan darah. Tapi zaman dulu tidak ada cara lain. Satu cara saja. Harus kakinya dicelup di minyak panas. Ini kisah nyata ini. Celup di minyak panas. Nanti minyak panas itu membakar urat-uratnya. Jadi berhenti sendiri. Nggak ada cara lain zaman dulu nih. Kata tabibnya apa? Tapi masih darah Anda ngucur. Tidak ada cara lain memberhentikan kecuali celup di minyak panas. Apa kata Urwah? Dengan senyum, kakinya lagi berdarah. Lakukanlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata tabibnya, kami pun datangkan minyak yang mendidih, kemudian dicelupkan kakinya Urwah. Tapi manusia biasa, pada saat itu Urwah pun pingsan. Dan Urwah ini terkenal dengan khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran. Setiap hari baca 10 juz. Setiap hari. Gak pernah tinggalin 10 juz. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Satu-satunya hari yang dia tidak sempat baca seumur hidupnya baru pada saat itu tadi. Karena dia pada saat itu pingsan. Dia terbangun berapa jam kemudian. Waktu dia bangun kakinya sudah dibalut segala, gitu kan? Lalu dia bilang sama orang sekitarnya, mana potongan kaki saya? Dia minta kakinya dipotong. Orang bingung semua, kenapa kok diminta kakinya? Ini kisahnya direnungi Bapak Ibu sekalian. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini kisah yang kita bisa ambil ibrah. Ilmu yang paling baik, pengalaman baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Jangan orang yang masih hidup. Ini orang sudah meninggal, ada orang soleh sebelum kita. Yang terjadi dia bilang berikan kaki saya. Dikasih kakinya. Orang semua bingung kenapa dia minta kaki. Setelah dia pegang Bapak Ibu sekalian dia bilang apa? Alhamdulillah yang telah mengamanahkan kamu di tubuhku selama 40 tahun belum pernah aku pakai kau kemaksiatan satu kali pun. Kakinya nggak pernah ke tempat dosa satu kali pun. 40 tahun dia bilang. Maka orang-orang jadi paham. Udah selesai. Dia kemudian mau pulang ke Madinah. Khalifah waktu itu bingung. Gimana caranya menghibur nih. Urwah ini harus dihibur. Tamunya gitu kan. Terjadi sesuatu di istana pada saat itu subhanallah. Ada orang-orang Arab Badui datang. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang ditimpa musibah. Supaya kita bisa terima, lihat orang yang lebih berat daripada kita. Misal gini, kita bangun tidur flu. Baik, jangan langsung mengeluh. Karena ada orang di sana yang flu dan demam. Kita flu dengan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam ada orang stroke. Kita stroke ada orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat. Jadi kita bisa menerima, jangan lihat orang yang sehat. Tidak akan menerima takdirnya Allah. Padahal cobaan itu penting ya. Dan ingat, cobaan bagi orang beriman untuk meninggikan derajatnya di surga. Kata para ulama, di surga itu ada derajat Bapak Ibu sekalian, harus kita ibadah 100 tahun. 100 tahun salat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah, 100 tahun kita puasa sunnah. Tapi umur kita cuma 60-70 tahun. Allah mau kita sampai ke derajat itu bagaimana caranya? Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Allah uji dengan lahir anaknya meninggal. Allah uji. Ujian itu kalau kita sabari, nanti sampai ke derajat itu. Makanya harus disabari. Jaga lisan kita, jangan mengeluh. Nggak ada gunanya. Kita mengeluh, tidak mengeluh tetap akan terjadi. Sudah terjadi. Terima takdirnya Allah dan bersabar. Sabar artinya terima takdir Allah lalu ikhtiar. Bukan lu sudah duduk manis. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur sakit, flu, alhamdulillah. Allah sedang membersihkan dosa saya. Saya akan diangkat derajatnya. Lalu ikhtiar. Minum obat, ke dokter. Itu boleh. Itu sabar namanya. Bukan sabar duduk di ranjang, enggak. Kalau Allah mau sembuhin, kalau enggak. Ini keliru. Harus kita pahami ini. Baik. Kembali ke kisah tadi. Ada satu suku Arab datang. Lalu di depan suku ini mau menyampaikan hajat kepada khalifah. Di depan suku ini ada satu orang matanya buta. Dipikul oleh orang-orang sukunya gitu. Duduk depan khalifah. Khalifah lalu bertanya, kalian dari mana ini? Siapa ini yang buta nih? Kata mereka, kami dari suku fulan. Dan yang buta yang ngomong, saya kepala sukunya wahai Amir Mu'minin. Kata khalifah, bagaimana ceritanya kepala suku tapi buta matanya? Biasanya kepala suku itu orang-orang yang sehat gitu. Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, saya ini dulu sebelum buta orang yang paling sempurna. Mata saya terang, ya, fisik saya kuat. Kemudian saya orang kaya raya, saya kepala suku dan saya punya keturunan banyak. Saya orang paling kaya di suku saya. Kalau Anda mau dengar kisahnya bagaimana saya buta, maka Anda akan kagum kepada Allah. Begitu bahasanya.
Kebetulan Amir Mu'minin ini memang lagi mencari apa? Orang yang lebih berat dari Urwah supaya diceritain ke Urwah kan gitu. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Khalif Amir Mu'minin, silakan ceritakan. Saya mau dengar ceritanya. Dia bilang begini Amir Mu'minin, satu hari pernah saya keluar dengan keluarga saya dan harta saya semuanya. Semuanya. Zaman sekarang orang bisa transfer uangnya. Zaman dulu orang bawa di unta semuanya. Hartanya dibawa, istrinya, anaknya semua dibawa dia bilang. Waktu kami berada di sebuah lembah, malam hari lagi tidur, entah dari mana hujan lebat, banjir besar di lembah itu, semua kemah kami terbongkar, anak istri saya tenggelam semuanya. Semua harta saya juga tenggelam. Saya sempat selamat karena saya bergantung pada ranting pohon. Ini banjir besar, tiba-tiba hujan deras, banjir, dan memang di padang pasir begitu ya. Kalau ada lembah-lembah tertentu biasa dipakai tidur bagi musafir, dan kalau ada hujan memang air hujan lewat situ. Dan itu airnya pergi membawa dan sudah. Nanti kemana Allah yang atur gitu. Yang jelas mati semuanya dia bilang. Waktu air sudah reda, beberapa saat kemudian saya lihat di sebelah saya ada pohon sebelah, ada unta saya masih terikat, dan ada bayi saya yang paling kecil tergantung di pohon sebelah. Dia bilang saya pun turun, saya selamatkan bayi saya turunkan. Saya bersyukur sama Allah masih ada keluarga saya yang selamat. Lalu kemudian bayi saya taruh di tanah untuk mengambil unta supaya saya bisa pulang, gitu kan. Begitu saya menuju ke unta, saya dengar tangisan bayi saya. Waktu saya balik ke sana, kepala bayi saya sudah di mulut serigala. Kisah nyata semua ini. Di mulut serigala. Saya mau kejar udah nggak bisa, sudah dibawa lari, sudah dimakan sama serigala. Lalu dia bilang saya ingin selamatkan diri saya sendiri. Saya pun akhirnya mendekati unta itu. Dia bilang unta ini unta yang keras, gitu. Begitu saya mau dekatin, dia ngangkat kakinya, dia menendang mata saya. Maka butalah mata saya. Maka yang terjadi Amir Mu'minin, dalam satu malam saya kehilangan seluruh keluarga saya, seluruh harta saya, dan mata saya. Ini berat sekali ya. Maka kata Amir Mu'minin, alhamdulillah yang mengutus kau kepada saya. Suruh bawa orang ini ceritain kepada Urwah. Kalau ternyata ada orang yang lebih berat daripada dia. Datanglah orang-orang akhirnya membawa orang ini lalu cerita. Urwah bersyukur kepada Allah dan tetap tidak ada masalah. Orang ini cerita tidak cerita juga tidak ada masalah buat dia. Penutup ceritanya Bapak Ibu sekalian, dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, dia ulamanya Madinah. Orang-orang Madinah menjemputnya dengan sukacita dan seterusnya gitu. Kemudian orang-orang semua sedih. Ada yang mengatakan sabarlah wahai Urwah, apalah dinasihatin gitu kan. Terus Urwah lihat kayaknya banyak kerabatnya yang menangis, melihat kakinya putus, kemudian anaknya mati gitu kan. Lalu dia berbicara kalimat begini. Coba Bapak Ibu renungi kalimat ini, penutupan kisahnya Urwah. Dia mengatakan, la yahluwannakum ya. Ma tarawun, jangan sampai apa yang kalian lihat ini membuat kalian keluar dari keimanan. Lalu dia bilang, faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin fa akhadha wahidan. Sesungguhnya Allah Zat Pemurah dan Maha Tinggi telah mengaruniakan kepada saya 4 anak laki-laki. Dan dia mengambil satu saja, satu mati. Wa abqali thalathan falahul hamd. Dan dia meninggalkan buat saya masih ada 3. Maka segala puji bagi Allah. Anaknya mati ini dia bersyukur sama Allah. Artinya masih ada lebih banyak Allah tinggalin 3 yang 1 mati. Lihat bagaimana orang beriman menilai hubungannya dengan Allah. Lalu dia bilang, wa a'tani arba'a minal atraf. Dan Allah memberikan kepada saya 4 tangan. 2 tangan dengan 2 kaki. Fa'akhadha minhu wahidan, lalu dia mengambil 1, kaki saya dipotong 1. Wa abqali thalathan falahul hamd, dan dia meninggalkan buat saya masih ada 3 yang lainnya. 2 tangan dengan kaki kiri. Maka segala puji baginya. Bayangkan ini, lagi cobaan berat bisa bersyukur, gitu kan? Luar biasa. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi law akhadallahu minni qalilan faqad abqali katsira. Demi Allah, kalau seandainya Allah telah mengambil dari saya sesuatu yang sedikit, dia telah meninggalkan hal yang banyak. Fa in ibtalani marra falaqad talama afani marrat. Kalau dia telah menguji saya dengan 1 kali ini, maka berapa banyak waktu-waktu dari umur saya yang sudah dia selamatkan saya dari cobaan. Jadi dia diam. Kemudian dia mengatakan di dalam statement nasihatin orang-orang, terutama di situ ada anaknya 3. Kemudian ada kerabat-kerabatnya kumpul, dan rata-rata memang yang datang banyak murid-muridnya lebih muda dari dia. Dia mengatakan, ya baniyah,
wahai anak-anakku semua, dia nasihatin orang yang hadir, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama, dalamin itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dalami, waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu. Jangan sampai tidak ada, supaya kalian faham hukum halal haramnya Allah, tertanam keimanan dalam hati. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau hari ini kalian masih belum dikenal, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al kaum, maka pastikan satu waktu dengan ilmu agama ini Allah akan tinggikan kalian menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Wa sawata, sungguh menyedihkan sekali, hal fid dunya akbahu min syaikhun jahil, apakah ada sesuatu yang lebih buruk, apakah ada sosok yang lebih buruk dari seseorang yang sudah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek, lalu kemudian dia jahil dengan ilmu agamanya? Mana dari masa mudanya, kenapa nggak belajar? Sudah tua lalu tidak tahu halal haramnya Allah. Ini memalukan dengan Allah gitu, menurut bahasa Urwa. Kemudian dia mengatakan, iyyakum antara sadaqatun annaha sadaqah, bal i'tabaruha hadiyah tahdi lillahi azza wajalla. Jangan sampai kalian, seseorang di antara kalian menganggap sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah itu sebuah sedekah, sesuatu yang terhina. Tapi anggaplah itu adalah sebuah hadiah yang kalian berikan kepada Sang Pencipta Allah. Kata dia, wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizil qaum. Janganlah seseorang memberikan di jalan Allah sesuatu yang dia malu kalau dia kasih kepada pemimpin kaum. Fa inna Allah azza wa jal a'azzu wal akramul kurama. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mulia dan maha tinggi, dan dia adalah zat yang paling pantas untuk dihormati. Lalu dia mengatakan, wa innaka innama taqdimu 'ala Allah yaumal, maaf, ini perkataan lain. Ini perkataan Urwa sampai di sini, ya. Lanjutannya, wa haqqa an takhtaru li hadiyatikum, dan Allah paling pantas, zat yang paling pantas untuk kalian pilih hadiah untuknya. Di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian statement yang disampaikan oleh Urwa. Apa maksudnya? Jangan kalian memberikan untuk Allah kecuali seperti sesuatu yang kalau kalian malu memberikan pimpinan satu kaum. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu di sini diundang oleh wali kota Surabaya, ditelepon secara khusus, Bu, Pak, datang ke kantor saya besok. Ini contoh saja. Kemudian dia bilang, khusus ini saya undang. Ibu atau bapak datang sama pasangannya, silakan berdua duduk sama saya di kantor. Untuk perkenalan atau untuk apa gitu. Baik, kemudian wali kota titip pesan, besok Bu atau Pak bawain saya buah-buahan ya. Dia pesan buah-buahan. Kira-kira Bapak Ibu beli di mana buah-buahannya? Hah? Di pasar kaki lima atau di tempat buah? Baik. Kemudian kalau kita temukan ada jeruk 100.000 per kilo dengan ada 50.000 per kilo, beda kualitasnya. Yang mana Bapak Ibu beli? 100.000. Jujur semua ini ya. Ada nanti poin terakhir yang saya mau tekankan nih. Setelah itu, mungkin Bapak Ibu pesan sama masnya, Mas, jangan sampai ada yang rusak ya. Karena wali kota yang pesan. Baik. Setelah itu ditaruh di kresek atau di keranjang? Keranjang, pakai pita, pakai nama. Kenapa? Wali kota. Jawab jujur sekarang. Kalau ibunya ibu atau bapaknya ibu yang pesan, beli di mana? Hah? Baik. Kalau ada, kadang-kadang mungkin di kaki lima, kita beli di kaki lima. Setelah itu ada masnya bilang, maaf tidak sampai sekilo ada yang rusak. Gak apa-apa, masukin aja. Biasa ada orang bawain orang tuanya, di dalamnya ada yang rusak. Oke lah, alhamdulillah kalau ada yang enggak. Kalau jemaah saya di Jakarta bilang, iya benar Ustaz, kadang-kadang tidak ada lagi, kita masukin. Baik, kalau sekarang penjual buahnya bilang enggak ada. Kira-kira ibu dan bapak sekalian, kalau orang tuanya pesan, jujur, pakai keranjang atau pakai kresek? Hah? Kenapa dibedain antara wali kota sama orang tua? Padahal orang tua lebih mulia. Ini lebih diperintahkan sama Allah. Ini contoh saja. Banyak orang memberikan di jalan Allah sesuatu yang dia sebenarnya kalau dia kasih kepada pemimpin kaum dia malu. Kalau kita bawa kresek tua, kita bawa buah sembarangan ke wali kota kita malu. Mestinya kita malu juga kalau
ke orang tua kita. Ini yang pesannya Urwah. Artinya jangan sampai kita kasih sesuatu yang memang Allah perintahkan. Orang tua kan setiap hari disuruh bakti. Wali kota pada saat cuma diundang gitu kan. Berarti setiap saat kita harus berikan yang terbaik. Seperti itulah maksudnya. Ini nasihat Urwah. Lalu dia mengatakan dalam penutupan statementnya, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair. Kalau kalian melihat perbuatan baik dari seseorang, dia soleh misalnya atau soleha, dia sholat, dia puasa, ada ibadah baik yang dikerjakan, fa'ammilu bihil khair, maka nilailah orang itu orang baik. Wa in kana fi nadharin nasi rajul su', walaupun ada orang-orang yang memandang dia buruk. Kalau depan matamu kalau dia orang baik, sesuai dengan pandangan Allah, azan ke masjid, sholat, maka anggap dia baik, karena Allah menilai itu baik. Walaupun ada sebagian orang menilai dia buruk. Ini nasihatnya dia. Fa innalaha akhawatun amsalihha, karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Orang kalau sekali sholat, nanti dia tertarik ke puasa, dia tertarik ke sedekah, dia tertarik ke Al-Quran. Ada saudara-saudaranya kata gitu. Amal soleh dia bilang. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'lata syarrin fahdharuh. Kalau kalian lihat perbuatan buruk dalam pandangan agama pada seseorang, dia dusta, dia pernah mencuri, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, maka kata beliau, hati-hati dari orang ini. Wa in kana fi nadharin nasi rajulul khair, walaupun sebagian orang anggap dia baik, karena perbuatannya di mata Allah buruk, gitu kan? Lalu dia bilang, fa innalaha akhawatun amsalihha, karena perbuatan buruk punya saudara-saudara perbuatan buruk yang lain. Sekali bohong ada bohong-bohong yang lain, gitu kan? Sekali buat nota palsu dia akan buat nota palsu yang lain, dan seterusnya. Lalu dia katakan, wa'lamu, dan ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhwatiha, bahwasanya perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah pun menunjukkan ada saudara-saudaranya dari amal soleh. Wa anna sayyiati tadullu ala akhwatiha, dan perbuatan-perbuatan dosa menunjukkan juga pada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tapi ringkas cerita dari kisah Urwah yang kita ambil bagaimana sabarnya dia menghadapi cobaannya. Bagaimana waktunya? Hah? Sudah cukup. Baik kalau gitu. Masih ada kisahnya banyak, tapi disuruh cukup sampai sini ya saya terima. Silakan. Kalau berhenti untuk pertanyaan, saran saya tidak usah pertanyaan. Kalau untuk berhenti pertanyaan, tapi kalau sudah cukup waktunya kita berhentiin. Karena kalau saya lebih baik bawa pulang ilmu daripada pertanyaan. Ini pertanyaan. Lebih baik jangan pertanyaan, kecuali ada waktu. Sepakat nggak? Baik. Karena sayang, kisahnya masih banyak. Ada beberapa kisah. Saya biasa kalau ceramah nggak minum memang, bro. Habis ceramah baru saya minum. Kalau sudah minum ada saudaranya juga makan. Ya. Saudaranya jadi malas, capek. Jadi sekalian. Baik. Kita pindah sekarang ke kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan ini insya Allah tidak lama lagi kisahnya. Kisah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama Mekah juga. Seorang ulama Mekah. Terkenal sekali dia. Atha bin Abi Rabah ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan ciri fisiknya oleh para ulama. Orangnya ini kulitnya hitam dari Afrika. Kakinya satu pincang. Mata kanannya rusak. Badannya kurus, rambutnya keriting kecil-kecil. Ini bukan menceritakan aib ya. Tapi disebutkan ulama, ini cirinya Atha bin Abi Rabah. Tetapi karena dia punya ilmu agama yang tinggi, Allah muliakan. Allah muliakan. Ada dua buah kisah dari Atha bin Abi Rabah. Kisah yang pertama, seorang khalifah pernah, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Dia pernah mengeluarkan sebuah peraturan kerajaan, kalau tidak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Dan ini musim haji Bapak Ibu sekalian memang tidak boleh sembarangan mufti. Karena haji itu pekah sekali. Orang haid, orang nifas, orang begini, orang begitu, hukum banyak. Orang telat tidak masuk Muzdalifah, terlambat masuk di Arafah. Ada macam-macam hukum yang tidak boleh sembarangan. Harus orang alim benar. Khalifah keluarga instruksi tidak boleh memberikan fatwa di Mekah haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Semua ulama lain tidak boleh, diam. Kecuali dia saja. Ini saking tingginya ilmunya gitu. Satu waktu di musim haji, waktu dia diberikan instruksi untuk jadi mufti di Mekah, khalifah ini juga haji. Yang tunjuk dia haji. Maka dia pun Bapak Ibu sekalian, khalifah ini sampai di kemahnya, kemah kerajaan, karpetnya tebal, segala macam fasilitas.
Sudah sampai di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, lagi haji. Lalu kata khalifah kepada pengawal-pengawalnya, di mana mufti kita apa? Kata mereka, dekat sini kemahnya Amir Mu'minin. Lagi ngapain dia? Lagi nunggu banyak muslimin antri depan kemahnya untuk untuk menanyakan hukum. Mau kami panggilkan? Kata khalifah, tidak usah. Biar saya yang kesana. Kita kesana aja. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Atha bin Abi Rabah. Gitu. Pergilah mereka kesana. Waktu pergi ke sana, orang lagi antri, orang lihat khalifah datang, kayak kita presiden datang, dikasih tempat. Masuklah Amir Mu'minin ke dalam kemah. Salaman sama Atha bin Abi Rabah. Setelah salaman, ngobrol-ngobrol apa kabar segala. Setelah sedikit duduk ngobrol, lalu kata Atha bin Abi Rabah, maaf Amir Mu'minin, untuk apa anda datang ke kemah ini? Dia bilang, saya mau bertanya. Kata raja, saya mau bertanya. Ini raja yang menunjuk dia ya, yang menentukan gajinya segala ya ini. Lalu kata dia, atau apakah pertanyaan anda pribadi atau pertanyaan berurusan dengan negara? Kata khalifah, pertanyaan saya pribadi. Kaget khalifah waktu itu dan pengawal-pengawalnya waktu Atha bilang apa? Wahai Amir Mu'minin, maafkan saya. Silakan anda keluar dari kemah, antri bersama muslimin. Silakan keluar, antri. Karena di sini nggak ada bedanya antara khalifah sama tukang sampah. Sama semuanya. Mereka sudah antri sebelum anda di panas matahari, maka sekarang anda harus juga antri. Kecuali urusan negara, saya akan dahulukan anda. Pengawal khalifah sempat marah, gitu kan? Tapi dilihat khalifah tenang saja, dia mengatakan baiklah. Khalifah waktu itu subhanallah, Sulaiman memang ini rahimahullah salah satu khalifah yang terkenal juga sebagai alim ulama. Dia khalifah tapi dia juga faham, gitu kan? Dia antri pada saat itu. Dan Atha bin Abi Rabah sama sekali nggak pikir, tidak mau terganggu dengan adanya khalifah yang sedang antri. Presidennya lagi antri, dibiarin aja. Dia jawab muslimin sampai selesai. Begitu giliran khalifah, kemudian dijawab. Habis itu khalifah pulang ke kemahnya. Begitu tiba di kemah, ini Amir Mu'minin Sulaiman ini tahu sedang ada masalah nih. Ini gemuruh berita yang memanaskan ini. Dikumpulin semua pengawal-pengawalnya, anak-anaknya semua dikumpulin di kemah yang hadir di musim aja. Lalu dia bilang, wahai anak-anakku, jangan sampai kalian menyalahkan mufti kita Atha bin Abi Rabah karena perbuatannya. Demi Allah dia benar. Orang ini benar. Apa yang dia ucapkan. Dan kebenaran di atas semua jabatan. Ini khalifah yang luar biasa. Kebenaran di atas semua jabatan. Dan ketahuilah, tidak ada yang membuat Atha bin Abi Rabah lebih mengalahkan kedudukan saya sebagai khalifah kecuali karena ilmu agamanya. Allah memuliakan dia dengan ilmu agama itu. Ini kisah yang pertama. Kisah Atha bin Abi Rabah bagaimana berhadapan dengan khalifah. Kisah yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang kedua adalah Atha bin Abi Rabah ini satu waktu pernah mendapatkan keluhan-keluhan dari penduduk Mekah sama Madinah tentang masalah yang mereka hadapi. Dia pun naik keledainya, kemudian dia menuju ke negeri Syam di Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat itu ibu kotanya kerajaan atau dinasti Umayyah gitu. Waktu dia tiba di depan istana, dia lagi mau taruh keledainya, kalau kita parkir mobil gitu kan. Terus ada kereta kencana mewah lewat. Di atas kereta kencana ini ada satu orang ulama lain dari Khurasan, wilayah Irak dan Iran sekarang. Itu namanya Atha al-Khurasani, ulama besar juga. Di kereta kencana bersama dengan anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki ini menceritakan kepada kita. Apa yang dia bilang? Ayah saya belum pernah turun menyalami orang lain. Baru kali itu tiba-tiba waktu dia melihat keledai tua yang diparkir oleh seseorang, kulitnya hitam, badannya kecil, kakinya pincang, dan imamah di kepalanya besar serta tua. Maka ayah saya mengatakan berhentikan, kereta kencana diberhentikan. Lalu saya melihat ayah saya turun menyalami orang itu. Saya pun bertanya-tanya, siapa orang ini? Belum pernah saya lihat orang keadaannya seburuk itu, dan belum pernah ayah saya turun menyalami orang. Kalau mau dikatakan khalifah nggak mungkin. Maka kata dia, nggak lama kemudian ayah saya pun kembali, lalu saya mengatakan, ayah, siapa orang itu? Saya belum pernah lihat ada orang seburuk itu penampilannya. Sampai anak ini mengatakan, saya melihat pelana keledainya yang dipakai untuk didudukin, itu tempat naiknya dari kayu. Biasanya orang dari besi, karena miskinnya hidupnya gitu.
Maka yang terjadi kata ayahnya, Atha Al-Khurasani mendidik anaknya mengatakan, hai anakku, kalau kau tidak kenal seseorang jangan kau bicarakan tentang dia. Dan itu dosa di sisi Allah. Itu adalah Atha bin Abi Rabah. Itu julukannya waktu itu Bapak Ibu sekalian adalah ulamanya, alimnya para ulama, Atha bin Abi Rabah. Banyak tabi'in pun yang belajar sama dia gitu. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, alimnya ulama, iya. Maaf ayah, saya nggak tahu. Makanya mulai sekarang kau istighfar kepada Allah, minta maaf pada pamanmu. Dia pergi ke sana minta maaf. Tiga cerita kata anak ini, ayah saya sama Atha bin Abi Rabah dua-duanya masuk ke istana khalifah. Sampai mereka keluar, saya tidak diizinkan masuk, kata anaknya. Lalu saya tanya ayah saya, ayah, apa yang terjadi dalam istana? Ceritakan kepada saya. Saya mau tahu, karena kalian cuma berdua bisa masuk. Kata Atha Al-Khurasani, ulama dari Irak, mengatakan, demi Allah kalau bukan Atha bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk istana. Padahal Atha Khurasani bajunya baju mewah, kereta kencana, kelihatan memang orang mau bertemu dengan raja. Kalau ini pakainya sederhana sekali. Kata dia apa? Demi Allah kalau bukan Atha bin Abi Rabah saya nggak diizinkan masuk. Dan pada saat kami masuk terjadi kejadian yang luar biasa. Khalifah berdiri dari singgasananya dan belum pernah dalam sejarah khilafah khalifahnya berdiri temuin orang. Walaupun ulama datang salaman dengan khalifah. Ini enggak, khalifah berdiri menyambut kami depan pintu lalu menyuruh saya atau Rasulullah silakan duduk di kursi tamu, di kiri kanan tempat, di tengah-tengah ada singgasana khalifah, ini tamu-tamu semuanya. Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh khalifah. Kemudian setiap Atha mau duduk di sebuah kursi, kata khalifah, hahuna Aba Muhammad, jangan di sini hai ayahnya Muhammad. Atha bin Abi Rabah punya anak pertama namanya Muhammad, dipanggil Aba Muhammad. Di sini ayahnya Muhammad, dipegang tangannya. Terus saja khalifah mengatakan, hahuna Aba Muhammad, ikut dengan saya hai ayahnya Muhammad, sampai tiba di singgasana khalifah. Singgasana khalifah ini bukan cuma orang lain ya, anaknya khalifah aja nggak boleh duduk di situ, nggak boleh sama sekali. Itu disterilkan betul. Tapi khalifah waktu itu panggil Atha duduk di sebelahnya di singgasana. Orang semua bingung, orang banyak nggak kenal Atha, karena orang cuma dengar namanya. Sama dulu tidak ada foto seperti saya bilang tadi kan. Maka duduklah. Lalu kata Amir Mukminin, wahai Aba Muhammad, ayahnya Muhammad, apakah ada anda punya hajat untuk datang ke sini? Kata Atha bin Abi Rabah, iya ada. Penduduk Mekah sama Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di Mekah ada Ka'bah ya. Maka istilah orang Arab di Mekah itu, orang Mekah tetangganya Allah, karena ada rumahnya Allah Ka'bah. Penduduk Madinah dikatakan tetangganya Rasulullah SAW, karena ada rumahnya Rasulullah, masih ada sampai sekarang, kan gitu. Maka Atha mengatakan penduduk Mekah sama Madinah tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah, terlambat ataya mereka. Ataya ini Bapak Ibu sekalian adalah penghasilan pemerintah dalam hukum Islam gitu ya. Kalau pemerintah kita punya penghasilan, maka setelah mengeluarkan anggaran dasar pemerintah, sisanya dibagi rata ke masyarakat. Orang kaya, orang miskin dapat per kepala, namanya ataya. Jadi sebenarnya kalau hukum Islam begitu memang, bukan kita yang bayar, kita yang dibayar oleh pemerintah dari pendapatan negara. Penduduk Mekah sama Madinah terlambat ataya mereka tahun ini. Kenapa kalian tidak kasih? Ayo kasih. Maka Amir Mukminin Khalifah waktu itu panggil Gulam ini kayak sekretaris, panggil. Catat, sekarang alokasikan segera atayanya penduduk Madinah dan Mekah. Tanya lagi, hai ayahnya Muhammad, masih ada nggak yang lain? Kata Atha, ada. Para mujahidin yang sedang menjaga perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Mereka menjaga keutuhan keamanan muslimin, mereka menjaga keutuhan khilafah kerajaan kalian. Gaji-gaji mereka terlambat. Istri-istri mujahidin mengeluh sama saya. Katanya gaji bulannya terlambat. Maka harus diberikan segera. Amir Mukminin mengatakan, Gulam, sekretaris catat. Catat, kasih sekarang. Dan dobelkan gajinya para mujahidin. Kena telat kasih. Terus saja disebutkan perkara-perkara muslimin sampai ada 4-5 perkara. Saya tidak sebutkan semua tentunya. Yang jelas pada saat terakhir sekali sudah menyebutkan 5 perkara muslimin. Tadi saya sebutkan sudah 2 ya. 5 perkara muslimin. Yang terakhir kata khalifah apa? Wahai Atha, wahai ayahnya Muhammad, masih ada hajat lain enggak? Karena ini semua hajat muslimin. Memudahkan khalifah menjalankan dan khalifah lepas hukuman hari kiamat sama Allah kan? Karena penyampaian dia. Maka kata Atha bin Abi Rabah, iya wahai Amir Mukminin. Ini saksi bahasan kita. Atha bin Abi Rabah, Bapak Ibu sekalian, lagi duduk di singgasana berdiri. Khalifah lagi duduk, lalu dia tunjuk mukanya khalifah.
Atha bin Abi Rabah menunjuk mukanya khalifah di istananya, di singgasananya. Apa yang dia bilang? Iya wahai Amir Mukminin, ada hajat yang lebih penting daripada 5 perkara tadi itu. Ketahuilah wahai Amir Mukminin, demi Allah, kamu lahir sendiri di muka bumi. Waktu lahir kamu sendirian. Kamu juga berbuat amal-amalmu sendirian. Semua amal yang kita pilih, baik atau buruk, kita yang kerjakan. Dan kamu pada saat meninggal sendirian. Masuk ke liang lahat sendirian. Dan demi Allah kau pun akan dibangkitkan hari kiamat sendirian. Tidak akan bermanfaat singgasanamu ini. Semua teman-temanmu di sekitar ini, istanamu yang mewah, tidak ada gunanya buat kamu. Maka hati-hatilah dengan hal-hal yang telah Allah haramkan. Apa yang terjadi? Amir Mukminin menangis. Khalifah nangis. Dalam kisah ini dikatakan sambil memukul tongkatnya ke karpetnya, dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan, gitu kan? Nasihat sambil nangis. Saking tidak tahan lagi terharunya khalifah karena dinasehatin. Nggak ada orang berani nasihatin begitu. Tapi mengingatkan dia masalah akhirat, hati-hati, ini semua kau tinggalkan loh, gitu kan? Lalu Atha bin Abi Rabah pamit keluar. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, Atha bin Abi Rabah tidak minum seteguk air pun. Ini datang ke istana raja nih. Biasanya kan ada makanan mewah, ada segala. Seteguk air pun tidak minum. Yang penting dia sudah sampaikan hajat muslimin, sudah nasihatin, dia keluar. Dia bilang waktu kami sudah tiba di pintu gerbang, dikejar oleh pengawalnya khalifah, dikasih 1 kantong keping emas. Ini dari khalifah. Kata Atha bin Abi Rabah, demi Allah saya datang bukan untuk itu. Saya nasihatin karena Allah, kembalikan kepada khalifah. Maka dia pulang. Ini sebuah kisah dari pelajaran seorang mukmin yang luar biasa. Mana di antara ulama kita sekarang yang berpikir menasehatin tanpa berharap balasan? Betul-betul nasihatin karena Allah. Seteguk air pun tidak minum. Yang penting dia menyampaikan pesan yang benar dan jadi baik. Karena kalau pemimpin baik, baik semuanya. Seperti itulah kisah orang-orang soleh yang luar biasa. Tentu masih banyak kisah-kisah yang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi karena melihat waktu tentu kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ada waktu bisa kembali ke web saya di www.khalidbasalamah.com, klik, kemudian ikut ceramah-ceramah resmi saja. Ada ceramah resmi yang kami angkat gitu. Di situ bisa diikut, ada 567 judul. Ada banyak sekali, bisa diketik, bisa diambil. Dan saya sarankan jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang sengaja mengadu domba ceramah-ceramah ini. Kemarin ada sebutkan fatwa menyesatkan Khalid Basalamah. Masalah apa? Gara-gara penyebutan kata-kata Sayyidina. Padahal saya sedang menjelaskan perbedaan antara Sayyiduna, Nabiyuna, dan Rasulina. Kalau bertemu antara kalimat ini, kita harus dahulukan yang mana? Nabiyuna dan Rasulina. Kenapa? Karena kata Sayyiduna itu bisa dipakai untuk Nabi, bisa dipakai untuk orang lain. Seperti misal, ada di ruangan ini masuk seorang bernama Yusuf. Dalam bahasa Arab saya bisa bilang, Sayyid Yusuf masuk. Dalam bahasa Arab boleh dipakai kata Sayyid untuk siapapun. Nabi Muhammad SAW juga boleh. Tapi kalau Rasul sama Nabi hanya untuk satu orang. Rasulullah, Nabiullah, ini cuma satu orang. Tidak bisa dipakai untuk orang lain. Itu yang sedang saya jelaskan. Maka saya bilang, kalau kata Sayyiduna bertemu dengan kata-kata ini, ditinggalkan kata Sayyiduna. Kalau bertemu, bukan berarti tidak boleh. Boleh, gitu kan? Tetapi kalau ketemu jangan dipakai kecuali Nabi dan Rasulina, karena ini mulia, hanya untuk satu orang. Kedudukan Rasul sama Nabi nggak bisa diganti. Makanya kita kalau azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kenapa nggak pakai Sayyiduna? Memang begitu perintah Allah, karena ada Rasul di situ. Sekali lagi boleh ya, boleh kita bilang Sayyidi Muhammad, Sayyiduna, Maulana, semua pujian yang mulia boleh. Boleh dipakai, tapi kalau ketemu dengan Rasul dan Nabi, jangan dipakai kecuali ini, karena ini mulia. Kalau Bapak Ibu baca hadis, misal an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata an Sayyiduna, selalu dipakai an Rasulillah, karena itu memang lebih mulia. Nah ini ternyata ada sebagian orang yang sengaja mengambil potongan ceramah saya, dipotong, lalu dibilang fatwa menyesatkan. Semoga Allah kasih hidayah. Padahal tidak ada tujuan sama sekali. Kalau Bapak Ibu dengarkan ceramah saya, rata-rata seperti apa yang Bapak Ibu dengar hari ini? Kalau Allah, kalau Rasul, kisah orang saleh, semuanya isinya begitu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai datangi kecuali web resmi kalau memang mau dengar ceramah.
Termasuk cerita kita hari ini ada sudah di YouTube, gitu kan? Lebih panjang daripada ini sedikit, ada panjang. Judulnya Indahnya Menjalin Hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Maka bisa didengar. Ada juga saya sarankan mendengar 4 judul ceramah yang lain yang semuanya memperkenalkan Allah. Yang pertama, kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Ini saya jelaskan di mana Allah, kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah. Yang kedua, saudaraku, inilah rahasia rezekimu. Ini saya bicara 15 kiat mempertahankan rezeki. Kemudian yang ketiga, bekal dunia akhirat. Ini saya bicara tidak adanya rugun tayangan, tidak ada ceritanya pocong keluar dari kuburan, bisa pegang orang segala macam, nggak ada. Dan tidak adanya hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah interaksi sama jin. Maksudnya minta tolong tenaga jin. Seperti banyak orang pakai. Nabi SAW perang Badar, perang Uhud, pakai tenaga manusia. Jadi kita tidak interaksi sama jin-jin. Allah buat tidak kelihatan supaya jangan berteman. Kalau syaitan datang, jin datang, diapain? Diusir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh diajak teman, enggak boleh ngobrol, enggak boleh nikah. Enggak boleh memang dalam Islam. Nah, ini saya jelaskan di bekal dunia akhirat. Dan yang terakhir tentang masalah ini, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, semuanya tujuannya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, saya tutup dengan doa. Mari kita menghadapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga Ia menerimanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memujimu ya Allah sampai kamu ridha kepada kami. Ya Allah, Engkau telah menggantungkan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami dengan memuji namamu. Alhamdulillah. Maka jadikan lisan kami selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Kami juga memberikan salam hormat kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau dan malaikatmu telah memberikan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat yang mulia ini kecuali kami berharap ridha-Mu, mempelajari ilmu-ilmu wahyu yang telah Engkau turunkan kepada kami sehingga kami punya panduan hidup. Berkahilah ilmu kami, berkahilah umur kami, berkahilah semua yang telah Engkau jadikan nikmat buat kami dari harta, keturunan, pasangan dan segala sesuatunya. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan juga sudah meninggal dunia. Ya Allah, yang maha perkasa dan maha kuat, tolong saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami dengan kemahamurahan-Mu di surga Firdaus-Mu yang luas, sebagaimana Engkau satukan kami di majelis ilmu yang mulia ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, berkahilah seluruh umur yang tersisa dengan amal-amal soleh, dan juga terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita gunakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.